Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas seputar adenium, merawat adenium bonsai khususnya, dan tentu saja saya harapkan sahabatku menanamnya secara organik. Terkhusus terima kasih juga saya ucapkan di sini kepada seluruh pencinta tanaman hias, karena channel saya ini sudah ditonton dan menjangkau semua sahabat gardening. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas atensi baiknya. Tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, video informasi kali ini saya akan kupas dan bahas tuntas secara singkat. Ini yang sedang kita hadapi dan harus kita lalui buat adenium kita mulai awal September sampai awal Januari, yaitu musim yang kita hadapi tentu saja musim penghujan. Guyuran air hujan saban hari yang menjadi momok bagi adenium lover. Sahabatku semua, sebenarnya kita tidak usah takut dan risau untuk melalui fase ini. Karena apa sahabat? Adenium kita itu tanaman yang unik. Tanaman ini tanpa kambium, yang kandungan pohonnya 70-80% mengandung air. Memiliki sifat alamiah unik, yaitu ketika serapan air pada akar sudah terlalu banyak dan media sekeliling tanaman lembab, maka adenium kita akan mengeluarkan sifat alamiahnya, yaitu merontokkan daunnya, atau dikatakan menghadapi masa dormansi. Selanjutnya, faktor pendukung lainnya yaitu bercak daun akibat penguapan sisa air hujan pada daun dan batang. Bercak daun yang berwarna kecoklatan lama-kelamaan akan menguning dan rontok sendirinya. Hal yang paling menjengkelkan di musim hujan yaitu tanaman sedang subur-suburnya dan rimbun daunnya lama-kelamaan akan gugur dan gundul semua daunnya. Tidak apa-apa sahabat, beginilah suka dukanya mengoleksi tanaman hias. Tetaplah merawat, karena alam akan mengajarkan kita untuk bersabar, dan tetaplah dengan perlakuan perawatan yang baik. Pada kasus berkepanjangan, adenium akan mengalami suatu penyakit jika kita biarkan tanpa perawatan. Ini sebenarnya yang paling ditakuti penghobi maupun petani adenium, yaitu fusarium. Fusarium adalah penyakit yang pada awalnya tidak kelihatan, akan tetapi bagian dalam batang sampai akar sudah membusuk. Akan ketahuan jika sudah fatal dan sering tidak diketahui. Semua baik pemula dan master adenium sekalipun pasti pernah mengalami ini. Nah, untuk menghindari hal tersebut dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melewati dan menikmati perawatan adenium kita. Susah senang mari kita hadapi, karena saya juga demikian halnya pada waktu pertama kali merawat dan melewati fase musim hujan. Sampai sekarang pun tetap adenium saya ada yang tewas alias koit, cuma persentasenya kecil, 1-3 batang. Jadi sahabatku adenium lover, tidak usah khawatir dan cemas, biarkan saja adenium kita melewati fase musim hujan ini. Tidak ada tips yang istimewa yang saya lakukan pada musim penghujan, akan tetapi tips sederhana yang akan saya bagikan untuk merawat adenium khususnya di musim penghujan setiap hari agar tetap sehat, sesuai dengan pengalaman saya, yaitu yang pertama, perhatikan media tanam.
Usahakan media tanam poros dan tidak ada air tergenang. Ada satu kebiasaan saya untuk menghadapi fase ini, yaitu biasakan sahabatku mengatur masa pergantian media pada bulan Juni dan Agustus, sehingga media tanam kita masih dalam kondisi bagus dan tidak bantat atau padat ketika memasuki fase musim hujan. Yang kedua, menurut pengalaman saya, daun yang rontok akibat masa dorman adenium di musim hujan itu bukan pupuk. Sekali lagi sahabatku, daun adenium yang gugur itu bukan pupuk dan jangan pernah membuat untuk menjadi kompos media tanam, khususnya adenium. Daun adenium yang rontok akibat musim hujan itu mengandung asam dan penguapannya akan menularkan penyakit juga untuk daun segar lainnya pada pohon yang lain. Jadi kesimpulannya, buang jauh-jauh adenium yang rontok, usahakan membakar atau membuang ke tempat sampah penampungan. Yang ketiga, pengalaman yang saya lakukan penyemprotan fungisida, dosis ringan saja seminggu sekali. Biasa saya gunakan Kurakron. Pengalaman saya sesuai situasi, perlakuan atau kebiasaan dan suhu di tempat saya. Ini saya pakai Kurakron, sahabat. Penyemprotan ini untuk menghindari kutu putih atau kutu daun yang biasanya muncul pada musim penghujan. Dan kemunculan kutu putih biasanya di ketiak daun. Letaknya di ketiak daun pada tanaman adenium kita. Jika musim penghujan atau tidak ada matahari, situasi lembab, ini akan lebih cepat tumbuh kutu putih. Oke, jadi lakukan penyemprotan, sahabatku. Fungisida dosis ringan saja. Seterusnya yang keempat, pengalaman saya yang lakukan untuk menghadapi fase musim hujan adalah jangan lakukan perlakuan pemotongan batang baik untuk stek ataupun seleksi akar. Maksudnya kita potong batang dan potong akar tanpa perlakuan menganginkan atau repotting media. Nah, kalau kita pangkas batang dan kita biarkan saja tanpa ada perlakuan apapun, ketika datang hujan nanti takutnya bekas luka potongan akan terpapar dan menyerap air hujan yang sifatnya asam. Sekali lagi juga sahabatku, saya sampaikan di sini, jangan meniru para master adenium bonsai. Tidak saya anjurkan karena mereka sudah terbiasa atau ahli sekali. Pruning dan potong tetap mereka lakukan pada musim hujan dan kesempatan kapanpun, karena mereka sudah paham akan perlakuan kondisi pohon, sudah pengalaman suhu di tempat mereka, jadi jangan lakukan, sahabatku. Seterusnya yang kelima, pengalaman saya adalah perhatikan kondisi media agar tidak bantat, artinya padat. Jika media padat, bisa kita goncang atau menggerakkan jari kita di sekeliling pot. Artinya kita siangkan atau kita buat gembur atau pakai trik lain agar media menjadi gembur dan poros. Poros artinya, sahabat, ketika diguyur air hujan atau air sumur, air akan turun langsung ke bagian dasar lubang pot. Oke, yang keenam, pengalaman saya, jika koleksi adenium kita tidak terlalu banyak, sehabis diguyur hujan, usahakan jika ada waktu, siram atau bilas kembali dengan air sumur atau air sumur bersih. Fungsinya agar air hujan yang terlalu banyak di media bisa kita netralisir dengan air sumur agar sifat asamnya hilang. Selain itu juga air hujan tidak meresap ke daun. Pada saat nanti secara tiba-tiba sinar matahari timbul, akan ada penguapan sehingga daun akan mengalami bercak dan lama-kelamaan akan merontokkan semua daun. Tentu
sahabatku akan risau. Tapi tidak apa-apa sahabat, biarkan fase ini dilewati. Yang terakhir, pengalaman saya yang biasa saya lakukan pada saat musim hujan adalah tetap melakukan penyemprotan PSB atau fotosintesis bakteri seminggu sekali. Jadwalkan pagi ketika sinar matahari, biasakan jam 7 pagi. PSB baik untuk menangkap fotosintesis karena mikroba PSB mempunyai ion untuk menangkap sinar matahari sehingga fotosintesis tanaman pada daun maksimal walau matahari sedikit atau ternaungi atau karena penempatan tanaman dan area di musim penghujan. Oke, sekian dulu sahabatku untuk tips dan pengalaman saya menghadapi musim hujan untuk tanaman adenium saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton channel saya. Lain waktu saya akan bagikan lagi tips dan trik untuk perawatan adenium. Salam jumpa. Terima kasih. Semoga jaya adenium Indonesia.